Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ya, kita akan membahas 3 poin pada hari ini. Yang pertama adalah tentang terjemahan surat Al-Fatihah. Kemudian yang kedua tentang pengertian dan kesempurnaan ajaran Islam, dan yang kemudian yang ketiga adalah tentang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Bilal bin Rabah. Baik ya, kita mulai dari yang pertama tentang surat Al-Fatihah ya, terjemah surat Al-Fatihah. Nah, surat Al-Fatihah ya merupakan surat yang pertama dalam urutan mushaf Al-Qur'an ya, jumlah ayatnya 7 ayat ya. Jadi surat Al-Fatihah ini adalah surat yang pertama dalam urutan mushaf Al-Qur'an ya. Artinya Al-Fatihah itu adalah pembukaan ya, 7 ayat. Nah, surat Al-Fatihah ya, ini terjemahnya silahkan kalian hafalkan ya, karena surat Al-Fatihah ini paling sering kita baca ya, dalam sehari minimal 17 kali kita membacanya ya ketika sholat ya. Maka bagaimana ya, selain kita hafal, kita juga minimal hafal juga dengan terjemahnya ya, biar Al-Fatihah yang kita baca setiap hari itu bisa lebih dihayati ya oleh hati, lebih khusyuk nanti membacanya ya. Baik ya, kita coba terjemahkan ya. Bismillahirrahmanirrahim, artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau-lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau-lah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat ya. Baik, ini adalah terjemah surat Al-Fatihah ya. Silakan kalian hafalkan ya, dihafalkan terjemah surat Al-Fatihah ini supaya kalian membaca Al-Fatihahnya lebih khusyuk ya, dan lebih berpengaruh terhadap hati ketika membacanya ya. Baik, kita lanjutkan ya. Surat Al-Fatihah ini ya punya banyak nama ya. Tapi ya dalam pertemuan ini Bapak menyebutkan 3 nama saja ya, 3 nama lain dari surat Al-Fatihah ya. Yang pertama ya, surat Al-Fatihah disebut sebagai Ummul Quran ya, induk ya, atau intisari Al-Quran. Yang kedua, Al-Fatihah ya disebut juga Al-Asas, artinya adalah dasar atau pondasi. Dan nama lain yang ketiga ya adalah Sab'ul Masani ya, 7 ayat yang selalu diulang ya, karena tadi ya Al-Fatihah ini paling sering dibaca dalam keseharian.
Sebenarnya masih banyak ya nama yang lainnya, tetapi Bapak memperkenalkan 3 nama saja ini ya, yaitu Ummul Quran, kemudian Al-Asas, dan Sab'ul Masani. Nah, pesan surat Al-Fatihah ya, ini sesuai dengan jumlah ayatnya 7 ya, maka ada 7 pesan juga yang harus kita amalkan ya dalam keseharian. Yang pertama ya, dari ayat Bismillahirrahmanirrahim ya, kita bismillah ya dengan nama Allah setiap memulai pekerjaan. Kemudian dari ayat keduanya, Alhamdulillahirabbil alamin, kita harus senantiasa bersyukur atas setiap capaian yang kita peroleh. Kemudian ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim, agar kita senantiasa berpikir yang positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang keempat ya, Maliki Yaumiddin, kita harus mempunyai ya tujuan ya atau berorientasi kepada akhirat ya, bukan hanya dunia saja ya, karena kehidupan dunia hanya sebentar ya, dan kehidupan yang abadi nanti adalah di akhirat kelak ya, yaitu mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam surga ya. Karena di surgalah nanti kita akan hidup selama-lamanya ya, dengan berbagai kenikmatan yang Allah berikan. Maka ya pesan Al-Fatihah adalah ya, semua aktivitas kita harus diorientasikan untuk akhirat ya. Kemudian ayat kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, beribadah dan berdoa ya. Kemudian ayat ke-6, Ihdinas siratal mustaqim, kita harus konsisten dalam komitmen ya, atau bahasa lainnya istiqomah ya. Kemudian ayat yang ketujuhnya ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, kita harus bercermin kepada sejarah ya, sejarah para sahabat ya, terutama sejarah Nabi Muhammad ya, dan juga sejarah nabi-nabi yang lainnya ya. Kemudian kita ambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang telah dialami oleh para nabi ya, para sahabat, dan juga kaum-kaum yang terdahulu ya. Nah, lanjut ya, poin yang kedua yaitu tentang agama Islam ya. Islam agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Apa buktinya? Allah Subhanahu wa taala ini ya berfirman dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu ya. Jadi ini keterangan dari Allah Subhanahu wa taala ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahwa Islam sudah sempurna, kemudian diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka kalian harus bersyukur ya, sudah terlahir ya dari rahim orang tua kalian yang sudah beragama Islam. Dan kemudian ya, ini dalil yang lainnya juga ya menjelaskan dalam surat Ali Imran. Kalau tadi surat Al-Maidah ayat ketiga, sekarang Ali Imran ayat 19 ya. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah agama Islam ya. Surat Al-Imran ayat 19. Bahkan ya Allah Subhanahu wa taala mengancam di dalam surat Al-Imran ayat 85 ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin ya. Barang siapa mencari agama selain Islam ya, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi ya. Ini peringatan Allah, firman Allah dalam surat Ali Imran ayat
85 ya, supaya kita jangan lagi mencari agama selain Islam ya. Karena Islam ini sudah sempurna dan sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalian tinggal bagaimana memanfaatkan ya keislaman kalian dengan banyak beramal sholih ya, sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya. Jadi bahagialah kalian sudah terlahir dalam kondisi seorang muslim ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Islam itu adalah agama tauhid ya. Apa itu agama tauhid ya? Nanti kita jelaskan. Islam artinya selamat atau berserah diri ya, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Islam adalah agama tauhid yang ajarannya diwahyukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan sesamanya dan juga dengan dirinya sendiri ya. Jadi kehidupan kita di dunia ini dan juga kehidupan nanti ya, yaitu di akhirat, itu semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam agama Islam ini ya. Makanya kita diatur ya kehidupan kita, bagaimana hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama manusia ya, termasuk dengan makhluk yang lainnya ya yang ada di dunia ini dan juga yang ada di alam semesta, dan juga bagaimana kita berinteraksi dengan diri kita sendiri ya. Harus bagaimana kehidupan kita, itu semua sudah diatur oleh agama Islam ya. Dan seterusnya ya. Nah, ini ya, Islam adalah agama yang diajarkan oleh para nabi dan rasul ya. Kemudian ajaran ini disempurnakan pada masa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul terakhir ya. Dan inti dari agama ini adalah tauhid ya. Apa itu tauhid? Tauhid adalah ajaran yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan yang patut diibadahi ya. Jadi ini ya, bahwa tauhid itu adalah agama ya, ajaran yang mengesahkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang patut diibadahi ya. Jadi agama ini dari semenjak zaman Nabi Adam ya, dan Nabi Adam, kemudian Nabi Sid, Nabi Idris, Nuh, Hud, Soleh, sampai kepada Nabi Isa dan terakhir Nabi Muhammad ya, semua nabi itu mengajarkan agama Islam. Tetapi ya, sampai nabi sebelum Nabi Muhammad, yaitu Nabi Isa alaihissalam, ajaran ini belum sempurna ya, dan baru disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pada masa kenabian Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ya, sebagai nabi yang terakhir, sebagai nabi yang penutup. Maka Allah sudah menjelaskan ya bahwa di masa kenabian Nabi Muhammad ini Islam sudah sempurna dan sudah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kesempurnaan ajaran Islam ya. Islam itu adalah agama yang syamil dan kamil, artinya lengkap dan menyeluruh. Islam mengatur masalah-masalah kehidupan dunia ya, seperti masalah politik, masalah bisnis ya, ekonomi, sosial, pemerintahan, pendidikan dan sebagainya ya. Jadi Islam itu mengatur kehidupan kita ya, dari mulai tidur sampai mulai bangun tidur sampai tidur lagi, semua diatur oleh agama Islam. Dari urusan yang sangat sepele ya, misalkan urusan ke kamar mandi ya, urusan urusan bersih-bersih ya, motong kuku misalkannya, urusan sepele itu semua diatur oleh agama Islam. Bahkan sampai urusan yang levelnya tentang dunia ya, tentang ekonomi ya, tentang perdagangan, kemudian tentang pendidikan ya. Makanya kalian jangan heran ya bahwa di dunia ini banyak bank yang syariah ya. Itu semua karena dalam agama Islam kehidupan kita semua ada aturannya ya, termasuk dalam bisnis ya, tentang perekonomian bagaimana dulu Rasulullah mengajarkan
kepada umatnya untuk berbisnis, ya, berdagang, sehingga Rasulullah nanti menjadi seorang kaya raya dari bisnisnya, ya, berdagang. Dan Islam juga, ya, mohon maaf ini, ya, Bapak miring sedikit, ya, Islam juga mengatur masalah akhirat, yaitu masalah surga dan neraka, ya. Jadi Islam ini lengkap sekali ajarannya, ya. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, ya, dari urusan kecil sampai urusan yang paling besar, dari dunia sampai akhirat. Ya, inilah agama Islam, ya, kesempurnaan ajaran agama Islam, ya. Dan tentunya, ya, Islam ini sangat mudah, ya, karena sudah ada contohnya dari kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi kita tinggal meniru bagaimana kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kesehariannya, ya, sehingga kita menjadi Islam yang terbaik, ya, Islam yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, ya. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, Islam itu adalah agama yang membawa perubahan, ya. Kita lihat, ya, salah satu contohnya. Ini salah satu contoh, ya, masih banyak contoh yang lainnya, ya. Contohnya adalah sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang bernama Bilal, ya, Bilal bin Rabah, ya, dia seorang muadzin. Sebelumnya Bilal ini adalah seorang budak, ya, seorang budak berkulit hitam, ya. Namanya seorang budak, tentunya pada masa itu tidak ada harganya, gitu, ya. Sangat dihinakan, ya, seorang budak itu, ya, karena dia menjadi pemilik dimiliki oleh tuan yang membelinya. Jadi terserah tuannya mau diapain budak ini, gitu, ya. Jadi kehidupannya tidak bebas, diatur oleh orang yang membelinya. Itulah sekelumit tentang Bilal, ya, seorang budak yang berkulit hitam, ya, berasal dari Ethiopia, ya. Nah, apa yang terjadi setelah Bilal kemudian masuk Islam, ya, maka nanti akan terjadi perubahan yang sangat besar dalam kehidupannya, ya. Nah, setelah mendengar Islam, ya, tentunya dari Nabi Muhammad, ya, dan Bilal ini tentunya pernah melihat, bukan pernah, ya, Bilal ini menjadi sahabat Rasulullah nantinya, ya. Setelah mendengar Islam, ya, dengan segera Bilal pergi ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendeklarasikan keislamannya di hadapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengucapkan, ya, di hadapan Nabi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, gitu, ya. Maka ketika itu, ya, ia merasa seakan-akan terlahir kembali di dunia yang baru, ya. Ini adalah perubahan yang terjadi kepada Bilal, ya, walaupun dia sebagai budak, tetapi ketika menyatakan diri, ya, sebagai Islam, ya, di hadapan Rasulullah SAW, maka ia merasa seakan-akan terlahir kembali di dunia yang baru, ya. Islam membawa perubahan, ya, pada kehidupan Bilal, ya. Nah, ada dua, ya, keutamaan Bilal yang ingin Bapak sampaikan, ya, pada pertemuan ini. Yang pertama, ya, karena tadinya seorang budak Bilal ini, ya, tetapi kemudian ketika dia memeluk Islam, maka Islam kemudian memuliakan kehidupan Bilal, ya. Nanti Bilal ini akan dimerdekakan oleh sahabat Rasulullah yang bernama Abu Bakar As-Siddiq, ya, sehingga Bilal terbebas dari perbudakan, ya, dan kemudian menjadi orang yang merdeka, ya. Dan ketika mengisi kesehariannya dengan amalan Islam, ya, maka, ya, di sini ada dua amalan, ya, dua keutamaan dari Bilal bin Rabah. Yang pertama adalah suara sandal Bilal sudah terdengar di surga, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Bilal, wahai Bilal, ya, ceritakanlah kepadaku tentang satu amalan yang engkau lakukan di dalam Islam yang paling engkau harapkan pahalanya, karena aku mendengar suara kedua sandalmu di surga, ya. Jadi Bilal ini masih hidup, gitu, ya, tetapi suara sandalnya itu sudah terdengar di dalam surga, ya. Ini dari Rasulullah yang menyampaikan, ya. Tentunya kalau Rasulullah yang menyampaikan itu berdasarkan
petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Bilal menjawab ya kepada Rasulullah, tidak ada amal yang aku lakukan yang paling aku harapkan pahalanya daripada aku bersuci pada waktu malam atau siang, pasti aku melakukan sholat dengan wudhu tersebut sebagaimana yang telah ditetapkan untukku, ya. Muttafaqun alaihi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi yang membuat Bilal bin Rabah ini menjadi mulia kehidupannya, ya, menjadi sandalnya sudah terdengar di dalam surga, itu karena Bilal selalu menjaga wudhunya, ya, ketika batal wudhu kemudian berwudhu lagi, kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat setelah wudhunya tersebut, ya, sehingga dengan amalan ini, ya, Bilal bin Rabah kehidupannya menjadi mulia, ya. Bahkan sandalnya, ya, Bilalnya masih hidup, tetapi sandalnya dikabarkan oleh Rasulullah sudah terdengar di dalam surga, ya. Dan kemudian keutamaan yang kedua dari sahabat Bilal bin Rabah ini adalah beliau menjadi muazin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muazin itu apa? Muazin itu adalah orang yang mengumandangkan azan, ya. Nah, Bilal bin Rabah, ya, ia menjadi muazin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam keadaan safar, ya, ataupun mukim, ya. Safar itu bepergian, atau mukim, ya, berdiam diri di tempat tinggalnya, ya. Nah, ada yang menyatakan, ya, bahwa Bilal sempat beberapa saat menjadi muazin di masa Abu Bakar, ya, dan tentu saja pernah juga, ya, Bilal ini satu kali mengumandangkan azan di zaman Umar bin Khattab, ya, karena para sahabat rindu dengan azannya dan ingin mengingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi Bilal ini ketika Rasulullah masih hidup, maka Bilal senantiasa mengumandangkan azan, ya. Tetapi ketika Rasulullah wafat, maka Bilal ini tidak mau lagi mengumandangkan azan, ya. Kenapa? Karena Bilal ini, ya, ketika harus mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka Bilal ini suka teringat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan pada waktu itu Rasulullahnya sudah wafat, ya, sehingga dia tidak mau lagi, ya, mengumandangkan azan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ya, kecuali di sini, ya, ada beberapa keterangan menjadi muazin di masa Abu Bakar, ya, beberapa saat, dan kemudian di zaman Umar satu kali, ya. Nah, itu anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa Islam, ya, itu memuliakan seseorang yang bersyahadat, ya. Ketika seseorang masuk Islam, maka kehidupannya menjadi mulia, ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh sahabat Bilal bin Rabah, ya, seorang budak, ya, berkulit hitam, tapi kemudian, ya, setelah menjadi agama Islam, ya, setelah menyatakan syahadat, maka kehidupannya menjadi berubah, ya, kehidupannya menjadi mulia, ya, dengan keislamannya, ya. Mudah-mudahan kalian semua, ya, berbangga dengan agama Islam dan kemudian mengisi keseharian hidup kalian dengan amal-amal yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, ya. Demikian yang bisa disampaikan, ya. Silakan kalian ulang-ulang lagi, ya, materi ini dari awal lagi, dilihat lagi, ya, tadi tentang terjemah surat Al-Fatihah, kemudian tentang pengertian Islam, dan yang terakhir adalah contoh bagaimana Bilal bin Rabah menjadi mulia dengan keislamannya, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.